Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم ونحن أكثر من الأولين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, indahnya syiar dalam Islam. Kembali lagi bersama saya Muhammad Nur Fatoni, yang kali ini kita akan menjelaskan beberapa ayat dari firman-Nya Allah Subhanahu wa taala yang mengandung tentang bulan suci Ramadan. Tak terasa sehari demi hari, sedikit demi sedikit kita akan mendatangi dan kita akan merasakan bulan suci Ramadan, yang mana Allah Subhanahu wa taala berikan ganjaran bagi siapa saja yang menunaikan puasa dalam bulan Ramadan. Rekan-rekan, indahnya syiar dalam Islam, perlu kita ketahui bahwasanya dulu Rasulullah SAW ketika akhir dari bulan Sya'ban, beliau berkhutbah kepada para sahabatnya. Wahai sahabat-sahabatku sekalian, telah datang bulan suci Ramadan, yang mana Allah Subhanahu wa taala berikan anugerah kepada siapa saja yang beramal dalam bulan tersebut. Beramal dalam bulan tersebut sehingga ganjarannya ini lebih baik daripada ganjaran selain bulan Ramadan. Dan
perlu ketahui oleh sahabat-sahabatku bahwasanya 10 hari pertama Allah berikan ganjaran untuk bisa diberikan rahmatnya kepada seluruh orang-orang yang melakukan puasa di bulan Ramadan. Kemudian 10 hari kedua Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ampunan maghfirah kepada orang yang melakukan puasa di dalam Ramadan dan beramal. Sedangkan 10 hari terakhir, yaitu 10 hari yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kebebasan kepada seluruh hamba-hambanya yang selalu senantiasa menunaikan puasa dalam Ramadan. Itu poin pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada dia atau kepada hambanya, bila mana hambanya itu berpuasa dan melakukan satu amalan fardu di bulan puasa, yaitu bulan Ramadan. Pahalanya satu fardu, satu amalan fardu yang dilakukan oleh hambanya, itu gandanya pahalanya, ganjarannya dengan 70 fardu yang dikerjakan selain bulan Ramadan. Kemudian bila mana seorang hamba tersebut beramal sunnah, satu sunnah diamalkan, maka ganjarannya seperti satu fardu dikerjakan di bulan selain bulan Ramadan. Dan barang siapa yang memberikan satu tetes atau satu isap susu air untuk buka orang-orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala satu orang puasa yang ia berikan makanan untuk berbuka, tanpa mengurangi puasa yang orang tersebut lakukan. Inilah sebuah ganjaran yang sangat-sangat bagus dan sangat-sangat fantastis, sehingga para sahabat ingin terus selalu berada di dalam bulan Ramadan, bahkan tidak mau merasakan bulan-bulan ini selain bulan-bulan yang lainnya, hanya khusus untuk Ramadan 12 bulan saja. Bahkan satu ayat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ganjarkan, satu huruf satu hasanah, yang satu hasanah dengan 10 kebaikan Allah lipat gandakan. Bahkan dalam satu riwayat kisahnya dari Imam Syafi'i rahimahullah, bahwasanya ketika bulan Ramadan telah tiba, Imam Syafi'i ini menghatamkan Al-Quran satu hari satu malam 2 kali, sehingga dalam 30 hari maka hatamlah 60 kali hatam. Itu baru Imam Syafi'i rahimahullah. Belum nanti para sahabat yang lainnya, sampai Sayyidina Utsman radhiyallahu anhum ketika bulan Ramadan menghabiskan witirnya untuk menghatamkan 2 kali hataman Quran dalam sholat witir saja. Inilah hadirin rekan-rekan, indahnya syiar dalam Islam. Keindahan bulan Ramadan sangatlah berkah dan indah sekali. Bahkan Rasulullah SAW mengibaratkan bulan Ramadan ini adalah bulan kepedulian, di mana kita harus peduli dengan orang-orang yang di sekitar kita. Puasa ini adalah puasa yang harus melatih diri kita, melatih kesabaran kita, melatih kepedulian kita, kepekaan kita untuk melihat sesama orang-orang yang di bawah kita, yang mana di bawah kita ini belum bisa merasakan kekenyangan dalam hidupnya. Bahkan dalam satu keluarga, ada beberapa keluarga juga yang lainnya melihat nasi pun jarang sekali, melihat makanan enak apalagi. Bahkan mereka tidak tahu apakah hari ini atau besok atau lusa bisa makan lagi.
Maka dari situlah kita harus berpeduli, kepeduliannya harus tingkatkan lagi. Dari yang emang buat kita sendiri, ada berbagi lagi kepada orang-orang yang di sekitar kita. Sehingga kepedulian kita ini sangat tinggi dan menjadikan kita la'allakum tattaqun. Bahkan indahnya syiar dalam Islam, dalam Ramadan juga identik dengan Al-Quran, karena di dalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kirimkan satu malam, yaitu malam nuzulul Quran. Malam nuzulul Quran yaitu pada tanggal 17 Ramadan. Disitulah pertama kali Rasulullah SAW menerima wahyunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berupa Al-Quran. Al-Quran dipindahkan dari Lauhul Mahfuz kepada malaikat Jibril, dan malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabat sampai kita sebagai umat akhir zaman bisa merasakan bagaimana pentingnya Al-Quran dalam kehidupan kita. Itulah pentingnya untuk kita selalu membaca Al-Quran, selalu memetik pelajaran yang ada di dalam Al-Quran, sehingga identik dengan syahrul Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Inilah yang membuat bulan suci Al-Quran identik dengan Al-Quran. Bulan suci Ramadan identik dengan Al-Quran, sehingga akan menjadi diri kita la'allakum tattaqun. Dan lagi-lagi ada hikmahnya lagi, yaitu apa? Wa idza sa'alakan ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila engkau meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mintalah banyak-banyak di dalam bulan Ramadan, baik itu di waktu sahur maupun di waktu berbuka. Bahkan di setiap menit dan detiknya ketika kita bulan Ramadan, maka disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan doa-doa kita. Dan hikmah yang lainnya, di akhir dari 10 Ramadan, disitulah Allah menurunkan satu malam yang mulia setelah nuzulul Quran. Apa itu? Yaitu malam Lailatul Qadar. Nanti pembahasannya malam Lailatul Qadar akan kita bahas secara terperinci. Oleh karena itu, berbahagialah orang-orang yang selalu senantiasa dan merindukan akan datangnya bulan suci Ramadan, dan selalu diberi kekuatan untuk bisa beramal, melakukan ibadah di bulan Ramadan. Semoga saya pribadi dan rekan-rekan indahnya syiar dalam Islam bisa merasakan bulan suci Ramadan tahun kali ini dengan predikat la'allakum tattaqun. Sekian dari saya, mudah-mudahan ada keberkahan dalam diri kita untuk selalu mendatangkan diri kita untuk menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.